Menyambut Hari Penyandang Disabilitas yang diperingati setiap tanggal 3 Desember, banyak mitos dan stereotipe yang berkembang di masyarakat terkait disabilitas. Oleh sebab itu, saya akan menguak mitos-mitos yang beredar di masyarakat terkait disabilitas ya. Pada tahun 2020 di Indonesia, angka penyandang disabilitas mencapai 22,5 juta atau sekitar 5% dari total penduduk Indonesia loh. Angka ini memang kecil ya kalau dibandingkan dengan total penduduk di Indonesia. Namun jika kita lihat beban yang ditanggung oleh keluarga yang merawat anggota keluarga yang mengalami disabilitas, maka tentu saja beban ini besar. Mitos atau fakta ya? Disabilitas artinya memiliki kondisi yang mempengaruhi pergerakan atau indera seseorang. Faktanya, nggak semua disabilitas bisa dilihat. Salah satunya disabilitas intelektual, yang dulu disebut dengan retardasi mental. Ini berarti jika seseorang terlihat normal, belum tentu orang itu tidak memiliki disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 97 tentang penyandang cacat, penyandang disabilitas dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, cacat fisik, yaitu kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh. Sedangkan yang kedua, cacat mental, yaitu kelainan mental atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain retardasi mental, gangguan psikiatrik fungsional, alkoholisme, serta gangguan mental organik dan epilepsi. Yang terakhir, cacat ganda atau cacat fisik dan mental, yaitu keadaan seseorang yang menyandang 2 jenis kecacatan sekaligus. Fakta atau mitos yang kedua, penyandang disabilitas tidak bisa bekerja. Penyandang disabilitas tentu saja bisa bekerja apabila mereka memilih untuk bekerja. Setiap orang memiliki keunggulan, kemampuan, dan kapasitasnya dalam belajar. Bahkan, pemerintah membuat kebijakan untuk mempekerjakan kaum disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 53, bahwa pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari jumlah pegawai atau pekerja. Dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Faktanya, selama tahun 2021 terdapat 5.825 penyandang disabilitas yang bisa bekerja dengan layak. Jumlah ini termasuk 1.271 penyandang disabilitas yang bekerja di 72 BUMN dan 4.554 penyandang disabilitas yang bekerja di 588 perusahaan swasta. Mitos atau fakta? Yang ketiga, penderita sindrom Down selalu senang. Ini juga pasti mitos ya Sobat AI Care. Banyak mitos yang beredar kalau penderita sindrom Down itu selalu senang. Mitos yang beredar itu juga mengatakan bahwa penderita sindrom Down hanya bisa merasakan segelintir emosi. Padahal mereka juga bisa merasakan sedih, takut, marah, bahkan cemas. Bahkan, kenyataannya penderita sindrom Down itu berisiko lebih tinggi mengalami depresi dan gangguan cemas dibandingkan orang lain. Hal ini penting loh untuk diketahui karena seringkali depresinya tidak mendapatkan perawatan. Mitos atau fakta ya? Yang keempat, penderita sindrom Down meninggal di usia muda. Ya, memang benar. Dulu pada tahun 1910, hal ini benar. Pada saat itu anak yang lahir dengan sindrom Down seringkali meninggal bahkan sebelum ulang tahunnya yang ke-10. Namun, seiring berkembangnya ilmu kedokteran, angka harapan hidup penderita sindrom Down semakin bertambah. Bahkan saat ini, penderita sindrom Down bisa hidup hingga usia 60 tahun, bahkan tercatat ada yang berusia 80 tahun. Mitos atau fakta yang kelima, semua orang yang memakai kursi roda tidak bisa berjalan. Nah, ini salah ya Sobat AI Care, karena tidak semua orang yang memakai kursi roda memerlukan kursi roda setiap saat. Jadi pada waktu-waktu tertentu aja. Jadi nggak perlu kaget atau menuduh orang memasukkan disabilitasnya saat mereka berdiri. Ada banyak penyebab seseorang hanya menggunakan kursi roda kadang-kadang. Misalnya pada penderita stroke yang baru berjalan kembali, mungkin memerlukan kursi roda sewaktu-waktu. Mitos atau fakta yang keenam, penderita autisme tidak bisa mencintai. Tahu nggak sih Sobat AI Care? Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan di Google adalah, can someone with autism love? Itu artinya, apakah seseorang yang autisme itu bisa mencintai? Tentu saja penderita autisme bisa merasakan berbagai emosi, termasuk cinta dan kasih sayang.
Mungkin mitos ini muncul karena penderita autisme bisa sulit mengekspresikan emosi dan perasaan mereka. Mitos atau fakta yang ketujuh, semua penderita autisme seperti pengacara Woo Young-woo. Kalau sudah nonton serial drama Extraordinary Attorney Woo, pasti tahu dong kalau pengacara Woo Young-woo ini menderita sindrom Savant, salah satu spektrum autisme di mana penderitanya memiliki bakat yang luar biasa. Nah, namanya juga spektrum ya, jadi bisa sangat berbeda pada masing-masing penderita autisme. Di salah satu episode drama itu pun ditunjukkan bahwa penderita autisme derajatnya bisa sangat berat sehingga mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari. Namun ada juga yang masih bisa fungsional seperti pengacara Woo Young-woo. Gimana? Sekarang Sobat AI Care udah tahu kan mitos dan fakta terkait penyandang disabilitas. Jadi jangan didiskriminasi ya mereka itu, karena mereka juga manusia. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kunjungi website kami dan follow sosial media kami. AI Care, Your Smart Health Companion.